Halo teman-teman trader investor, selamat datang di langsung cuan saham di Analisa Teknikal dan Market Mulgarian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 13 Juli 2022 masih hari yang membosankan dan IHSG pun juga koreksinya lumayan ya 1,15%, transaksinya juga kecil, tidak ada spread. Dan ya seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silakan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang masih sepi ya, market sampai sekarang. Hari ini 10,685, agak membesar sih, cuman membesar candlenya turun, terus juga ya belum terlalu besar. Dengan pergerakan X asing net sell dengan jumlah yang cukup signifikan juga 881 miliar net sell asing hari ini. Kalau kita lihat juga dominan koreksi karena kalau nggak salah mau ada pengumuman kalender ekonomi gitulah. Data inflasi atau apapun itu, yang jelas memang marketnya masih terlihat banget kalau marketnya masih wait and see. Pelaku bursa masih pada wait and see dan cenderung outflow. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja. Ada Arto 44,9 miliar, Avia 44,4 miliar, PTBA 35,4 miliar, MDK 23,6 miliar, ITMG 22,2 miliar, SMG 11,4 miliar, Inco 11,1 miliar, Raja 8,5 miliar, Unilever 5,3 miliar, BRMS 4 miliar, MAPI 2,6 miliar, Excel 2,4 miliar, KLBF 1,7 miliar, Saratoga 1,2 miliar, dan ICBP 950 juta. Masuk ke saham-saham yang join asing, ada BBCA, dan ternyata BBCA udah 7.000, saking lama ya gak ngecek ya. 268,5 miliar, Bank Mandiri 221,3 miliar, Bank BRI 142,4 miliar, Astra 118 miliar, BBNI 69,7 miliar, Telkom 39,8 miliar, Bukalapak 35,4 miliar, IT Tractor 28 miliar, Pegas 19,7 miliar, Antam 16,9 miliar, Adaro 15,4 miliar, INDF 13,8 miliar, MNCN 10,7 miliar, Tower 9,8 miliar, Hill 7,6 miliar, Sido Muncul 6,4 miliar, PNB 6,1 miliar, SCMA 6 miliar, MTEK 5,4 miliar, dan TINS 4,8 miliar. Kalau diperhatikan tadi yang saya sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 net sell terbesar udah big cap semua. BCA, Mandiri, BRI, Astra, BNI, Telkom udah berjejer dan semua koreksi. Jadi ya memang ya inilah market baru saat ini. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sebenarnya masih juga tidak terlalu signifikan ya pergerakannya dibandingkan kemarin. Cuman dia melanjutkan view kemarin. Yang pertama jelas kita sudah breakdown dari inside bar. Kemarin kan berpotensi inside bar ya. Ketika candle 12 Juli di dalam candle 11 Juli. Nah, candle 11 Juli bisa dijadikan support dan resisten. Cuman sayangnya dia jebol ke bawah. Melihat view seperti ini ya, saya agak kurang enak kalau kita munculin MA 200-nya. Ada potensi ini sudah valid kalau kita berada di bawah MA 200. Artinya by bigger view, market sudah downtrend dari view 200. 200 hari itu berarti sekitar 10 bulan ya, MA 200. Kalau 1 bulan kan 20 hari ya, sekitar 10 bulan. Cuman ini yang sering digunakan buat patokan. MA 200 ini angka keramat lah buat IHSG. Sebelumnya juga IHSG respect dan ya sekarang terlihat sudah breakdown, pullback dan sekarang sudah reject kuat. Cuman tetap konfirmasinya adalah di 6.500 yang mana kalau dia jebol saya jamin, saya yakin ya market bakalan dalam, serius. Kalau IHSG jebol 6.500, saya rasa worst case scenario kita bisa ke 6.100. Mungkin ya nutup gap di sini nih.
kalau dia jebol 6.500. Tuh, maka itu dia perlunya batasi resiko. Kalau kita lihat juga sebenarnya kita masih berada di dalam inside bar candle tanggal 4 Juli dan ini masih bisa dijadikan support resisten juga. Nih ya, dia terlihat sedang konsol. Tuh, entah dia nanti mau breakdown atau breakout. Kalau breakout jelas bagus, kalau breakdown bakal jelek. Nah, berhubung kita sudah closing di bawah 6.700, maka support adalah 6.600. Sekitar ya sinilah 6630 sampai 6600 itu ada support IHSG. Kalau jebol lagi nanti bakal uji 6500 dan kalau jebol 6500 bakal agak lumayan dalam kalau menurut saya. Jadi ya itulah batasi resiko aja. Mungkin yang apakah harus menghindari market ya sebenarnya kembali ke style masing-masing karena tetap bakalan ada saham hijau, cuman ya pilihannya jadi lebih sedikit. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa dengan market seperti ini, alangkah lebih baik bisa atur porsi dulu, amankan modal, terus mulai pelan-pelan wait and see dulu lah bahasanya sampai melihat tren yang jelas seperti itu. Apakah nggak ada view bullish mas? Ya sebenarnya ada juga. Yang penting dia nggak jebol 6.500 aja. Itu dia juga bisa double bottom. Bottom 1, ini calon bikin double bottom 2. Maka dari itu ini 6.500 tuh area krusial banget bottom IHSG. Dan kalau kita lihat kenapa market sepi, nggak kemana-mana, pergerakannya situ-situ aja. Ya karena memang kita baru konsol dengan volume yang kecil. Jadi ya batasi resiko aja seperti itu. Tuh support tadi 6.600, toleransi sampai 6.500. Kalau jebol 6.500, waspadalah, batasi resiko. Tuh untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas dari BBCA. Kok menarik nih, tadi dibuka kok udah 7.000. Ini ya, setelah lama tidak kita update, hari ini juga lumayan, dia turunnya 2,4%, jadi ya kita update aja. Oke, hari ini BBCA turun 2,44% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar. Cukup besar itu lebih besar dari volume kemarin, cuman kok masih di bawah rata-rata, jadi ya itulah kesimpulannya. BBCA kalau menurut saya juga sudah berada dalam fase downtrend untuk time frame ini ya. Teman-teman bisa lihat kalau time frame-nya adalah view besar, jelas BBCA ini masih strong uptrend banget ya. Dari dia IPO, dari mulai dia uptrend sampai sekarang dia itu sedang uptrend. Cuman kalau kita lihat view kecil, nah BBCA ini sedang dalam fase downtrend. Sejak kapan mas? Sejak 28 April atau 9 Mei ya, ketika lebaran kemarin dia sudah mulai low, lower high, lower low dan seterusnya. Nah, kemarin beberapa kali saya update di sini ketika BBCA 7250 ya. Terus saya bilang kalau dia jebol 7250 next stopnya di 7000 sampai 6950 dan saya rasa BBCA bakal uji area tersebut 7.000 sampai 6.950. Ini kalau menurut saya area yang krusial banget juga. Kenapa? Karena pertama di sini ada support sampai dia membentuk gap. Lalu setelah itu ada yang lebih penting adalah ada trend line nih ya. Trend line ketika dia crash corona kemarin 20 Maret itu kan kalau ditarik ke trend line, nah ini sedang berjumpa di area 7.000 sampai 6.950. Yang mana artinya kalau dia sampai jebol area tersebut, uptrend dari BBCA sudah patah kalau dia sampai jebol dari 6950 karena ya dia patah dari uptrend. Tapi apakah dia bakal jadi downtrend? Jelas tidak. Bakal butuh yang namanya lower high lower low di structure yang lebih besar. Another view kemarin waktu saya bahas ketika BBCA belum jebol 7250, ini kalau dia sampai jebol 7250 berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder, di mana di sini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanannya. Dan target penurunannya adalah di area sini. Sekitar 6250 tuh target penurunan dari head and shoulder-nya. Atau kita bisa tarik pakai Fibo juga. Untuk sekarang masih di 6950 sampai 7000 tuh. Jadi ya arahnya masih ke bawah. Sampai kapan mas? Sampai dia reversal. Reversalnya gimana mas? Reversalnya ada higher low dan higher high di structure yang cukup besar tuh. Misalkan nanti dia bikin cup handle, double bottom dan seterusnya, itu baru bakal bagus. Cuma untuk saat ini saya rasa arah BBCA masih ke bawah seperti itu.
PR-nya tinggal batasi resiko aja. Untuk support sekarang masih di sini ya. 7.000 sampai 6950 ini support saat ini. Kalau sampai jebol nggak enak banget. Bahkan di Fibo targetnya 6450, di head and shoulder tadi 6250. Cuman saya rasa next stop kalau dia sampai jebol 6950 minimal 6600 dulu. Nih ya, 6600 ini ada area cukup kuat juga. Kalau jebol 6600 targetnya baru 6000. Tuh. Maintain aja support-support di sana, dan kalau posisinya downtrend gini, stylenya bisa spekulatif buy. Jadi misalkan ini kan kena 7.000 ya, besok kena 6950 gitu, besok HK, kalau dia jebol 6950 langsung buang gitu. Tapi kalau ada pantulan langsung sell on strength kayak gitu, main dead cat bounce lah di saham yang downtrend buat latihan. Dilihat dalamnya juga akhir-akhir ini terjadi distribusi walaupun belum sebanding, cuman buy TA memang dalam keadaan yang kurang oke. Jadi lebih baik batasi resiko dulu, atur porsi sesuaikan dengan strategi. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek Astra yang hari ini turunnya signifikan ya. Biasanya blue chip waktu main konsol nggak ada power juga turunnya cuman sekian 2% dan lain sebagainya. Nah ini hari ini lumayan, Astra turunnya 4,51%. Oke, hari ini Astra turun 4,51% dengan candle yang solid, tidak ada perlawanan sama sekali dan volume yang besar. Kalau saya bilang besar ya, ini kurang enak juga ini pullbacknya. Astra closing di 5850 dan itu sudah menutup gap di tanggal 7 Maret 2022. 7 Maret dia open gap dari bullish flag-nya, ini dia koreksi, bullish flag, breakout, naik sampai 7.600, lalu kemarin dia reversal di sana, di area 6.600, bikin yang namanya descending triangle, 1, 2, 3, dan since dia jebol 6.600, ada potensi Astra bisa menutup gap, karena targetnya adalah ke sekitar sana, 5.800, tuh. Nah, saat ini Astra ini sedang berada di area kuat. Sebenarnya mirip kayak BBCA, ini juga berada di area krusial ya. Dan kalau bentuknya kayak gini, kayaknya beberapa hari ke depan kita bakal menentukan arah. Antara rebound kuat karena semuanya ada di area kuat ya, kena trend line, atau jebol bareng-bareng, itu aja opsinya. Tuh, dan tinggal ya kita lihat nanti. Nah, untuk sekarang support dari Astra itu ada di sekitar 5.800 sampai 5.600. Itu harusnya menjadi area kuat untuk si Astra karena ada trend line. Ini sama kayak BBCA tadi, trend line 2020 ini ya, uptrend line, dan sudah bakal diuji. Lalu setelah itu juga ada area yang cukup kuat di sekitar angka tadi seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Kalau misalkan dia jebol 5.600, last stop 5.250. Kalau dia jebol dari 5.250, strukturnya bakal kurang enak. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk view bagus, ya siapa tahu besok dia reject dari trend line, lalu uji resisten, lalu breakout, itu bakal bullish. Tapi ya kalau dia jebol, batasi resiko dulu. Gunakan angka krusial tadi. Saat ini so far sudah kena target, tapi kalau kita lihat koreksinya masih kuat ya, candle masih solid, volume masih besar, buyer belum muncul. Jadi ya batasi resiko aja. Dilihat dalamnya sebenarnya mirip kayak BBCA ya, turunnya tanpa distribusi, asing tidak keluar signifikan, ya memang bisa markdown, cuman ya baru ginilah arahnya market, jadi batasi resiko aja. Tuh, gunakan TA tadi, nanti bottomnya pasti kelihatan kok. Untuk Astra, lanjut coba kita cek BBNI, boleh deh kita update view Big Bang ya. Kalau BBRI nggak kebahas, turunnya biasa aja, yang penting dicek di 4.000 aja, sama nggak jebol 4.000 masih oke. Nah ini juga masih on track dengan view. Hari ini BBNI turun lagi 3,02% dengan candle yang solid dan volume yang masih cenderung besar. Walaupun terlihat volumenya sudah menurun, cuman saya rasa ini volume masih besar karena masih di atas rata-rata. Terakhir saya warning BBNI di 8.000 sampai 7.900 karena kalau dia jebol dari area situ ada potensi BBNI bisa ke 6.600. Kenapa? Karena ada pattern reversal descending triangle. 1, 2, breakdown, akhirnya dia turun menuju targetnya. Nah saat ini BBNI sedang berada di area yang cukup kuat juga, dimana sebelumnya dia reversal di sini ya, ketika ini satu tarikan sideways console falling wedge di sini.
Nah, di sini dia breakout, lalu di sini dia sideways, inverted head and shoulder, dan akhirnya breakout, retest, lalu bullish. Area ini bakal diuji lagi 7.200 sampai 7.100. Besok mungkin bisa dipantau. Dan ada potensi dead cat bounce sebenarnya. Kalau kita lihat dari posisi big gap kita ya. Tadi kan kita udah bahas BCA, Astra sama BNI. Kalau kita lihat mereka berada di area krusial semua. Ini biasanya dua doang opsinya. Antara rebound bareng-bareng besok ijo royo-royo. Kalau nggak breakdown bareng-bareng koreksi dalam. Seperti itu. Jadi ya kita lihat dulu besok di area krusial ini. 7.200 sampai 7.100 adalah area kuat, bukan kuat ya, krusial dari BNI. Karena kalau misalkan dia jebol dari situ, next stopnya ada di 6.600 sampai 6.500 target dari descending triangle-nya. Seperti itu. Jadi ya ini juga udah kena target dari tarikannya. So far so good. Dan bahkan turun sampai 6.500 ternyata masih oke ya kalau kita lihat dari bigger view-nya BBNI. Ada potensi dia mau retest cup and handle. Ini kan cup, handle, breakout. Ini masih satu swing high karena di sini continuation ya. Jadi kalau di daily memang kelihatan breakout retest naik, tapi kalau kita pakai bigger view, saya yakin ini continuation doang, jadi satu swing high dan sekarang sedang mau retest. Amannya sih BBNI di sini 6.750 sampai 6.300. Itu area demand yang bakal diuji oleh BBNI. Itu bakal cakep saya rasa BBNI kalau sampai 6.350. Serius, ini cakep kalau di sana. Nanti deh kita saya watchlistin deh. Ini BNI memang udah watchlist. Kalau kena 6750 bisa ganteng. Karena apa? Karena ya bisa aja dia bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu ini mau bikin shoulder kanan gitu bisa juga ya. Tuh, yang jelas batasi resiko aja. Gunakan area support tadi dan view-nya. So far untuk sekarang 7.200 dulu sampai 7.100. Next stop baru di 6.700 sampai 6.500. Dilihat dalamnya juga sama, turun tanpa distribusi yang signifikan, tanpa asing yang signifikan juga. Tapi ya arahnya baru ke bawah. Jadi memang pasti bakal bingung kalau misalkan entry-nya pakai TA, exit-nya pakai foreign flow atau bandarmologi. Karena kalau kita lihat ya memang BBN ini belum ada distribusi. Nih, kalau kita pakai bandar movement ya, dia masih akumulasi kuat. Foreign juga masih bagus, jadi sebenarnya nggak ada masalah dari kedua indikator ini. Cuman by TA dia memang arahnya baru koreksi dulu. Kan sayang profitnya kalau kegerus ya. Apa modalnya nyangkut dulu. Itulah gunanya TA. Jadi ya sama batasi resiko aja. Untuk BBNI lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas apa nih? TV-TVan pada turun ya, MTech, MNCN. Tapi entah kenapa kok saya belum tertarik. Saya pengen coba cek MDKA juga masih arah koreksi. Tinggal cek aja konten MDKA terakhir. Tuh arahnya masih koreksi kalau menurut saya. Kita coba bahas Raja aja deh. Ini Raja 0%. Tapi ya saya pengen bahas aja. Malah TP. Raja. Ini sudah indikasi nggak enak ya dari Raja ini. Kenapa? Karena volumenya ada, tapi harga tidak kemana-mana, 0%, nggak naik nggak turun. Ada indikasi dari distribusi, walaupun kalau kita lihat dalamnya masih terjadi akumulasi. Tuh, terus gimana mas? Berarti mas ya biasanya bakal konsol dulu, karena dia udah new low, tapi juga higher high. Nah, mungkin nanti bakal jadi inside bar gitu bisa ya, nanti konsol kita lihat aja. Saya pengen bahas big review-nya Raja aja yang hari ini 0%, nggak naik nggak turun setelah dia kemarin rally kuat ya 300 sampai 600 dari si Raja itu. Terakhir ya saya bahas Raja di sini. Waktu dia breakout falling wedge, breakout retest naik, lalu di sini dia cup and handle, dan since dia breakout 402 dan 450 targetnya adalah sekitar 530. Itu beberapa konten yang lalu kalau teman-teman masih ingat. Nah, sekarang Raja ini kalau menurut saya sudah berada di area supply kuat untuk si Raja ini ya. Yang sebelumnya di sini area reversalnya dia kan mulai downtrend kan di sini nih. Dari swing yang ini ya. Di sini dia reversal, cup and handle,
ngacir. Nah, di sini dia head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan setelah itu raja downtrend sampai 2020. Bottom di 2020 mulai bangkit dari kubur dan akhirnya naik lagi sekarang di Rp500. Nah, ini masih berada di area kuat kalau menurut saya. Jadi wajar kalau ada reject besar. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah konsolnya. Kalau dikasih konsol tuh bakal oke, karena ada potensi supply dihabisin. Tapi kalau nggak dikasih konsol tuh yang perlu berhati-hati seperti itu. Untuk support sekarang masih agak jauh si raja ini ya. Kita bisa gunakan low hari ini 535 sampai 550 tuh support sekarang. Tapi kalau dia jebol dari 535 itu bakal nggak enak, karena next stop bisa agak dalam sekitar 500 bahkan sampai 470 tuh. Amannya ditunggu konsol dulu aja. Kalau punya barang jangan lupa trailing stop. Kalau belum punya barang bisa kita lihat konsolnya, siapa tahu bikin continuation karena dia berada di area kuatnya untuk saat ini. So sama, selalu batasi resiko juga. Ini juga udah kena target ya dari continuation-nya. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, cuman kalau menurut saya sih kurang enak ini view-nya. Yang jelas itu aja. Kalau teman-teman udah punya barang posisi dari bawah ya, atau masih punya barang di sini, jangan lupa trailing stop aja. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik wait and see dulu dan batasi resiko. Untuk raja, lanjut coba kita cek. Apa nih? Kita coba bahas Saratoga, kayaknya menarik. Turunnya juga lumayan 4%. Oke. Ini view kemarin ya. Hari ini Saratoga turun 4,46% dengan candle yang cukup solid dan volume yang membesar juga. Besar dan membesar. Tuh. Ini sudah saya bahas juga untuk si Saratoga ya. Kalau masih punya average tinggi berhati-hati, karena by TA Saratoga ini sudah reversal. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah patah dari uptrend. Lalu yang kedua dia sudah lower high dan lower low. Jadi since dia jebol dari 3000, Saratoga itu sudah reversal. Di sini high, low, lower high, lower low. Nah, sekarang dia sudah berada dalam downtrend pace. Nah, tuh. Nah, kemarin area kuat ditembus gitu aja untuk Saratoga dan sekarang sedang berada di area kuatnya lagi. Itu di sekitar 2300 sampai 2000 tuh lebar ya areanya. Kemarin sempat kelihatan reject, tapi rejectnya lemah dan hari ini akhirnya dia lower low lagi. Tuh breakdown low-nya ya. Ada low di 2260 dan hari ini dia closing di 2250. Berhubung dia lower low, kita bisa tarik Fibonacci dari 2260 untuk mencari targetnya ke 2410 dan target Saratoga adalah di 2200 sampai 2160. Itu pas dengan area kuat juga. Bakal menarik buat teman-teman yang suka spekulatif buy. Spekulatif buy itu beli waktu koreksi, menangkap pisau jatuh atau beli di support ketika koreksi ya. Nih mungkin bisa dipantau 2200 sampai 2160 dan kalau ada pantulan jangan lupa sell on strength seperti itu. Ini dia juga berada di area kuat 2300 sampai 2000. Cuma untuk target ada di 2200 sampai 2160. Kalau jebol baru ke 2000. Pas kan sama Fibonya. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya distribusinya juga masih kuat untuk si Saratoga ini ya. Akhir-akhir ini. Nah, ini yang dengan distribusi turunnya. Kalau tadi kita bahas beberapa turun tanpa distribusi, tapi kalau kita lihat dari foreign-nya masih bagus seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, ikuti TA-nya tuh. Atau at least ya ikuti plan masing-masing. Kalau memang entry-nya pakai foreign, ya artinya ini belum sinyal untuk exit. Kalau entry-nya pakai bandarmologi ya sudah sinyal untuk exit. Kalau entry-nya pakai TA sudah sinyal untuk exit. Jadi ya batasi resiko aja. Lanjut kita masuk ke yang merah-merah. Kita bahas apa nih? Saya pengen coba cek ADMR yang apa ya? Siapa tahu menarik, nggak tahu kenapa pengen bahas aja. Setelah kemarin rebalancing, ADMR akhirnya berubah ya. Dulu saham kecintaan semua orang, mau trader, mau investor, semua suka. Tapi ketika rebalancing atau puncak di 3000,
Sekarang ADMR koreksi terus bahkan sampai 1600. Dari puncak bahkan udah mau turun 50% ya. Kalau dia 3200 ke 1600 saja udah 50% itu. Dan ya ini udah hampir 50%an koreksinya. Oke, ini juga kelihatan sudah saham downtrend ya. Hari ini ADMR turun lagi 3,9% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Kita nggak perlu bahas rally-nya, sudah sering kita bahas. Sekarang kita bahas areanya dia aja, apakah dia bakal bottom atau tidak. Nah, untuk sekarang sebenarnya ADMR bakal uji support lagi di 1565 ya, dan berpotensi rebound kalau nggak breakdown. Yang jelas kalau misalkan dia rebound dari 1575, toleransi sampai 1530, selama dia nggak jebol 1530 ada potensi reversal. Karena dia bisa bikin double bottom 1, bottom 2 untuk ke 2000-an lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 1535, target selanjutnya adalah di sini. Ternyata 1530 sampai high-nya di 1785. Nah, targetnya ada di 1435 sampai 1375. Tuh. Barangkali nih pahit-pahit mau nutup gap di sini ya, nggak ada yang tahu juga ya ADMR ini. Yang jelas batasi resiko aja karena untuk sekarang dia sedang dalam fase downtrend. Kalau teman-teman posisi nyangkut belum cut loss atau belum exit, average down juga perlu berhati-hati karena kalau saham downtrend di average down asal-asalan nggak bakalan selesai. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk sekarang toleransi di 1530. Kalau jebol mungkin bisa exit dulu karena next stop tadi ya agak lumayan. Bahkan area kuat selanjutnya di 1300 sampai 1100. Tapi kalau dia bertahan jadi 1530 ada potensi reversal dan terkonfirmasi jika berhasil break 1785. Bottom 1, bottom 2 kalau reversal. Kalau jebol ya lower high, lower low lagi. Tuh, jadi itu batasi resiko aja. Dilihat dalamnya ya ini waktu rebalancing kurang enak memang ADMR ini. Walaupun foreign-nya masih oke, tapi kalau dilihat dari bandar movement-nya sudah kurang bagus. Tuh, ikuti TA-nya aja, batasi resiko. Tuh untuk ADMR, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Siapa tahu ada yang menarik. BRPT sesuai view ya. Saya pengen bahas ini aja, BVIN. Yang akhirnya hari ini naik juga setelah lama koreksi. Apakah ini naik yang bagus atau naik yang jelek? Mari kita bahas. Oke, hari ini BVIN naik 10% dengan candle yang menarik. Menarik ini naiknya hari ini. Dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Terakhir kita bahas BVIN waktu bull ya, itu di sini. Dia mau bullish naik sampai puncak di 1450. Setelah itu dia tender offer di 1200. Banyak orang yang bilang gak bakal jebol 1200, tapi akhirnya jebol juga karena market selalu benar. Dia jebol 1200, turun pullback, dan setelah itu dia memulai fase downtrendnya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bigger view ya, BVIN ini sudah patah uptrend dan juga sudah lower low pada low terdekatnya di 1205, dan terakhir dia kena support kuat di 935 lalu rebound, sempat naik sampai 1135, koreksi lagi ke 1000 dan hari naik ke 1100. Satu hal yang bisa kita lihat untuk saat ini BVIN berpotensi membentuk yang namanya higher low karena sebelumnya dia low di sini 940, high-nya di 1100 dan higher low-nya di 990. Kalau misalkan BVIN berhasil breakout 1140, dia bakal ada pattern reversal karena berhasil higher low dan higher high. Dan karena kemarin dia bottomnya di 930, ada potensi dia ranging dengan area yang cukup besar untuk si BVIN ini. Nah, bisa aja dia sedang sideways kayak gini ya. Dibikin sideways, naik turun, gak ada yang tahu. Yang jelas kalau memang dia mau naik, pertama dia harus breakout dulu dari downtrendnya di sini. Yang kedua perlu higher high juga di 1140. Nanti saya rasa bisa ke 1200 sampai bahkan 1300 kalau berhasil break 1140. Jadi itu batasi resiko. Untuk support sekarang masih agak jauh, masih di 1000 sampai 930. Jadi ya mungkin setup yang bagus buy on breakout, cuman hati-hati aja karena marketnya baru kayak gini.
view jelek, ya ini dead cat bounce doang untuk turun lebih dalam. Jadi ya batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Sorry. Oh, kemarin habis bagi dividen ya, Bevin. Bulan 8, 7, ini bulan 12 ya, habis bagi dividen lagi dan terlihat bagus. Amannya posisi sekarang tunggu konfirmasinya dulu aja. Breakout dan retest tuh baru cakep untuk si Bevin. Tuh 1140 adalah area kunci saat ini. Tuh untuk Bevin. Lanjut coba kita cek BRPT masih on track ya. Kayaknya itu dulu aja konten tuh hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.